Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemusnahan aksesoris mahkota burung cendrawasih menuai protes ratusan orang di Kabupaten Bovendigul. Dapur MBG di Merauke minim, Polres Merauke bergerak cepat membangun dapur MBG. Beras medium dan SPHP dijual tidak sesuai harga eceran tertinggi. Satgas Pengendalian Harga Beras kumpulkan distributor dan bulog di 3 provinsi. Protes ratusan warga di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan berujung ricuh. Protes dipicu pembakaran mahkota burung cendrawasih yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Papua di Kota Jayapura pada hari Selasa. Unjuk rasa awalnya berjalan damai, namun tiba-tiba situasi berubah ricuh. Warga mendatangi kantor Kodim dan Polres Bovendigul. Mereka melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kepala BKSDA Papua karena mahkota cendrawasih merupakan simbol budaya masyarakat Papua. Ratusan pengunjuk rasa melempari aparat keamanan dengan batu hingga petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Sejumlah kios dan toko menjadi sasaran penjarahan. Bahkan 3 anggota Polres yang bertugas terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi rusuh massa yang diawali dengan aksi demo damai oleh beberapa elemen masyarakat terkait dengan pemusnahan mahkota burung cendrawasih dan burung cendrawasih yang diawetkan oleh BKSDA yang dilaksanakan kemarin, sehingga menimbulkan beberapa gelombang aksi unjuk rasa di beberapa wilayah dan khusus di Kabupaten Bovendigul menimbulkan kerusuhan akibat disusupi sekelompok orang yang melakukan penyerangan kepada aparat keamanan, perusakan kendaraan, sekaligus penjarahan di sejumlah titik di wilayah Kota Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul. Beberapa personil Polri menderita luka akibat sabetan senjata tajam, anak panah, dan lemparan batu dan balok. Sementara warga pemilik toko menyelamatkan diri akibat penyerangan dan penjarahan yang dilakukan oleh aksi massa tersebut. Meski pendemo sudah bubar, namun polisi masih berjaga di sejumlah lokasi mengantisipasi adanya serangan susulan. Polisi mengimbau warga tidak bertindak anarkis saat menyampaikan aspirasi. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua yang membakar aksesoris satwa langka hasil sitaan dari sejumlah tempat menuai protes dari masyarakat. Kepala BPKSDA Papua Joni Santoso menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan klarifikasi terkait langkah BKSDA tersebut. Joni memastikan pemusnahan tersebut bukan untuk melecehkan nilai budaya atau simbol adat Papua, melainkan bagian dari penegakan hukum untuk memutus rantai perdagangan ilegal satwa dilindungi. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas tindakan pemusnahan cendrawasih offset dan mahkota burung cendrawasih pada tanggal 20 Oktober 2025. Kami menyadari bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan luka dan kekecewaan di hati masyarakat Papua. Kami sampaikan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan atau mengabaikan nilai budaya dan jati diri masyarakat Papua yang kami hormati sebagai bagian penting dari kekayaan bangsa Indonesia.
Sementara itu, Kepala Adat Port Numbai Daniel Toto meminta pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga adat MRP untuk menyusun peraturan yang jelas dalam perlindungan satwa seperti burung cendrawasih, karena langkah hukum tanpa memahami budaya bisa memunculkan konflik di masyarakat. Ini harus ditindaklanjuti oleh pihak Majelis Rakyat Papua dan DPR kursi pengangkatan untuk membuat peraturan turunan, termasuk perdasi atau perdasus. Nah, ini 8 tahun tidak ada regulasi untuk membuat peraturan turunannya untuk menyampaikan kepada masyarakat Papua bahwa ada surat edaran dari Gubernur Papua. Petugas BKSDA dan pihak terkait melakukan razia terhadap pedagang aksesoris dan menemukan 58 ekor satwa yang sudah diawetkan dan dijual menjadi mahkota burung cendrawasih. Barang-barang tersebut kemudian dimusnahkan sesuai permintaan pemilik. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke akan segera mengoperasikan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Polri di wilayah Papua Selatan. SPPG ini akan mendukung program Merauke Bebas Gizi Buruk atau MBG yang saat ini tengah digalakan pemerintah dan kepolisian. SPPG Polri tersebut akan beroperasi pada awal Desember mendatang dan merupakan upaya kepolisian membantu meningkatkan gizi anak-anak di wilayah Papua Selatan. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga Mersuke, program ini menargetkan lebih dari 3.200 siswa di berbagai sekolah yang menjadi penerima manfaat. Untuk rencana penerima manfaat diperkirakan ada 3.200. Dan nanti dalam pembangunannya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman Badan Gizi Nasional tentunya, dan juga melakukan analisa dan evaluasi terhadap SPPG yang sudah lebih dulu berdiri. Apa yang kurang kita harus perbaiki. Yang pasti kita akan mengutamakan kualitas, sehingga tujuan untuk memberikan makan bergizi gratis itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nanti. Polri akan menyempurnakan program tersebut, terutama sekolah-sekolah yang belum tersentuh bantuan makanan bergizi. Provinsi Papua Selatan masih menghadapi masalah gizi buruk, terutama di Kabupaten Asmat. Salah satu penyebabnya, akses pangan yang terbatas, pola konsumsi yang berubah, serta tantangan geografis. Dengan SPPG Polri, jumlah angka gizi buruk di wilayah Papua Selatan bisa ditekan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Ketahanan Pangan memberikan tambahan makanan bergizi ke Sekolah Dasar Negeri Amole, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang bersumber dari bahan pangan lokal. Pemberian makanan tambahan di sekolah bertujuan untuk memastikan asupan gizi anak tercukupi agar fisik mereka tumbuh dengan baik, sehingga mereka bisa lebih bersemangat belajar. Asisten Bidang Administrasi Umum, Evert Hindom, mengatakan tambahan makanan bergizi berbeda dengan MBG, karena ini dananya diambil dari APBD Kabupaten. Harapan kami pemerintah bahwa program pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah dasar tidak hanya berhenti pada pemberian makanan saja, tetapi juga menjadi momen untuk mengedukasi anak-anak dan guru, anak-anak dan orang tua tentang pentingnya pola makan yang sehat. Serta harapan saya dalam Kabupaten Mimika agar anak-anak ini dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Selain memberikan tambahan makanan bergizi, pemerintah kabupaten juga melakukan sosialisasi tentang makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman di sekolah. Program makanan tambahan ini sudah berjalan sebelum pemerintah mencanangkan program makan bergizi gratis. Hingga saat ini, MBG di Kabupaten Mimika belum berjalan maksimal karena terkendala dapur yang minim. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.